Maka mencari Al-Mahdi bukan mencari fisiknya, hidungnya mancung, jidatnya lebar seperti hadis Abu Daud. Itu nanti setelah islah baru ketahuan. Ada namanya islah. Al-Mahdinya dibenerin, berarti Al-Mahdinya sekarang lagi nggak bener. Ya kita nggak tahu di mana kan? Allah tutupin di mana, Allah rahasiakan di mana. Bisa jadi orang yang kita kenal selama ini, bisa jadi bukan. Yang penting zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Muhammad Nurullah inilah menjadi ilmu yang disebut Ma'rifat Nur Muhammad. Ma'rifat Nur Muhammad, ilmunya orang Banjar itu. Dari zaman Datu Kelampaian sampai sekarang, itu yang diolah terus sampai sekarang. Barangkali itu rahasianya kenapa banyak orang namanya Nur di sini ya. Mungkin tafaulan namanya, ingin dapat keberkahan daripada Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 di belakangnya masih ada satu lagi. Al-Mahdi Khalifatullah. Tapi 3 ini cukup. Nah, ini disebut dengan Haikal Ma'arif. Boleh saya sebut dengan GPS jalan pulang. Ya. GPS. Mungkin tulisannya. Peta, map jalan pulang ini. Ahadatullah Ahmad Ruhullah. Karena Al-Mahdinya belum muncul, nggak wajib dibaca. Tapi kalau nanti sudah muncul, karena sekarang sudah banyak yang ngaku jadi Al-Mahdi, bener nggak? Ya. Dan Al-Mahdi itu rumusnya satu, zuriat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa jadi dari Banjar nih ntar, ngaku-ngaku. Ya. Bisa jadi dari Pontianak, bisa jadi dari Jawa, bisa jadi dari Hadramaut, bisa dari mana-mana nanti orang. Pakistan sudah ada yang ngaku, di Mesir sudah ada yang ngaku, di Maroko sudah ada yang ngaku, di Indonesia sudah ada yang ngaku, di mana-mana sudah ada yang ngaku. Nah kalau nggak mengerti Haikal Ma'rifat, kita nggak tahu yang mana sebenarnya petanya. Ya. Maka mencari Al-Mahdi bukan mencari fisiknya, hidungnya mancung, jidatnya lebar seperti hadis Abu Daud. Itu nanti setelah islah baru ketahuan. Ada namanya islah. Al-Mahdinya dibenerin, berarti Al-Mahdinya sekarang lagi nggak bener. Ya kita nggak tahu di mana kan? Allah tutupin di mana, Allah rahasiakan di mana. Bisa jadi orang yang kita kenal selama ini, bisa jadi bukan. Yang penting zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis ini kayaknya banyak nih zuriat Nabi yang bakal ngaku nih. Wah hidungnya mancung deh ya, jidat lebar, waduh. Tapi yang saya tahu para habaib itu takut, ngaku Habib aja takut. Saya nggak pantas jadi Habib, malah gitu ngomongnya. Ini Habib yang asli, ngaku nggak pantas jadi Habib, gimana ngaku jadi pantas jadi Al-Mahdi? Ya bayangkan nih kalimah masuk ke bumi, hancur bumi. Maka dalam kacamata Ma'rifatullah, jika ada longsor di suatu tempat, itu berarti Allah bertitah di bukit itu atau di tanah itu, maka dia jadi longsor. Pasti ada asbabnya. Itulah makna lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ara'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Ya, kalau diturunkan Quran ke gunung, hancur lebur. Ya. Jadi di kolbu kita ada nama Allah satu saja. Dan istiqomah nama ini ditahan di dalamnya sampai mati. Itu nama lebih berat dari langit dan bumi. Nah, tapi ada satu rahasia, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Yang ditimbang itu amal. Jadi nanti di akhirat ada namanya mizan. Apa arti mizan? Timbangan amal, ya. Anggaplah ini timbangannya. Ini timbangan hanya menimbang amal. Kalau nggak amal dia nggak timbang. Maka apa saja amal kita ditimbang.
yang gak sanggup ditimbang oleh mizan ada. Kalimah Allah masih bisa ditimbang. Masih bisa ditimbang. Ini yang disebutkan dalam hadis Imam Baihaqi. Ada orang bermaksiat sepanjang hidupnya, sebelum meninggal dia tobat di tangan seorang wali. Meninggal. Sebelum mati dia tobat di tangan seorang wali. Wali ini mengajarkan nama Allah. Maka dia meninggal, di kolbunya cuma ada satu modal, yaitu lafaz Allah. Di riwayat Imam Tirmizi, la ilaha illallah. Jadi ini digabung. Ditimbanglah semua amal buruknya, ditaruhlah di sini. Ternyata amal buruknya sepanjang hidupnya. Dicari amal baiknya nggak ada. Nyapa orang nggak ada, orang nyapa dia bilang apa lo lihat. Ada orang bantu dia bilang yang so-soan, gue juga bisa. Malah nyuruh lebih dari itu, malah nyiksa orang dia. Nggak pernah baik ke pasangannya, nggak pernah baik ke anaknya, nggak pernah baik ke tetangganya. Semua orang dia sakiti. Tapi di hatinya gelisah, dia mengatakan ini nggak benar cara hidup begini. Maka dia datang kepada seorang wali. Ya. Wali ini mengajarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah ditimbang, kira-kira kalau amal baiknya nih, ini kan baik nih, nggak ada isinya. Yang berat yang mana? Yang buruk. Ketika amal buruknya berat, malaikat azab sudah siap mengikat dia dengan ikatan dari api neraka. Ya, udah siap nih. Tahu-tahu Allah berfirman, wahai para malaikatku, tunggu, buka dulu kolbunya, buka dulu dadanya, siapa tahu ada sesuatu di dalam dirinya. Dibukalah dadanya, ternyata jantungnya menyebut nama Allah. Itu yang dia pegang sampai sebelum mati. Kata Allah, ambil itu jantung, pindahin ke timbangan. Lebih berat mana? Lebih berat nama Allah. Maka yang sudah ditalkin berapa bulan yang lalu, tolong diamalkan itu, walaupun 40 kali ba'da sholat. Ya, habis sholat diam sebentar, istighfar, baca Fatihah, tawasul yang kita mau, Nabi, Abah Guru Sekumpul, Syekh Saman atau siapapun ya, yang jadi guru kita. Lalu kemudian kita zikir sebentar, Allah 40 kali aja. Kalau lagi sibuk 7 kali. Tapi pelan-pelan, kita nggak cari angka di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini yang kita cari adalah kualitas. Ada yang nggak bisa ditimbang. Itu nama Allah masih bisa ditimbang. Apa yang nggak bisa ditimbang? Ilmu mengenai Allah. Makanya di dalam Al-Quran kita sering baca habis maghrib, syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi dengan ilmunya dan para malaikat serta orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu ini gak dapat ditimbang oleh mizan. Jadi yang ditimbang cuma amal. Ilmu tidak bisa ditimbang. Oleh karena itu, surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah olehmu sebelum mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah masih bisa ditimbang, tapi ilmunya gak bisa ditimbang. Ya. Ini yang jadi PR kita ke depan. Maka ilmu kita, jalan pulang kepada Allah adalah mengenal siapa Allah itu. Itulah jalan pulang. Ya, itulah jalan pulang. Dan saya merumuskan dengan izin Allah dan isyarat dari guru-guru yang kita sebut haikal ma'arif. Haikal ma'arif itu artinya haikal ma'rifat. Kata orang Banjar apa? Ilmu ketuhanan. Tapi ini nggak tinggi-tinggi amat ya. Ini yang tinggi cuma gayanya aja. Ya. Itu yang kita baca tadi. Haikal ma'rifat. Apa bacaannya?
Ahad, Zatullah, Ahmad, Ruhullah. Ini dia. Ya. Muhammad. Muhammad ini biasa yang dikenal itu Nurullah. Ini yang biasa dikenal. Tapi kemudian ini boleh diganti dengan Habibullah. Muhammad Nurullah inilah menjadi ilmu yang disebut ma'rifat Nur Muhammad.